Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Sopasio dengan NIM 21B10057. Di sini saya akan mepresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Greg tentang mengenai hukuman mati. Alangkah baiknya kita sebelum memulai, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, ya Allah, lancarkanlah dan permudahkanlah segala urusanku di dunia ini yang telah kau alurkan dan yang telah kau berikan kepada hambamu ini. Semoga hambamu ini di dunia diberkati olehmu dan engkau selalu melindungi hambamu ini yang selalu menyembahmu. Berdoa menurut agama masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hukuman mati merupakan salah satu hukum yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Hukuman ini yaitu kasus yang berencana yang sudah fatal dan perdagangan obat-obatan terlarang adalah beberapa penyebab kita mendapatkan hukuman mati. Hukuman ini akan dilaksanakan setelah permohonan gerasi ditolak oleh presiden dan pengadilan. Berdasarkan keberagaman kepercayaan di Indonesia, berikut adalah pendapat hukuman mati menurut masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Agama Islam. Di dalam dunia Islam, hukuman mati ini sudah diberlakukan sejak lama dan memang diperbolehkan apabila terkait dengan hukum hudud yang terdiri dari 3 komponen, yaitu Qisyah, hudud, dan tahsyir. Selain ketiga hal tersebut, maka tidak ada landasan hukum apapun tidak dibenarkan di dalam Islam. Sementara jika berhubungan dengan beberapa kasus yang baru seperti bandar narkoba yang mendapat hukuman mati, maka hal tersebut masuk ke dalam tahsyir yang hukuman sudah ditetapkan hakim atas berdasar kemusliman dalam konteks al-muslah mursalah. Ada beberapa kejahatan lain yang dapat diancam dengan hukuman mati dalam Islam. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai fasad fil ard atau melakukan kerusakan di muka bumi. Meskipun dalam ajaran Islam memang memberlakukan hukuman mati, namun masih ada ketentuan mendetail untuk orang yang akan mendapatkan hukuman mati tersebut, sehingga seorang tidak dihukum secara sembarangan dengan hukuman mati menurut agama Islam. Dalil adil yang menjelaskan hukuman mati dalam Islam. Surat Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisyah, keberkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar atau diat kepada yang memberi maaf. Membayar diat kepada memberi dengan cara yang baik adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu, dari suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat perih. Surat Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisyahnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisyahnya, maka melepaskan hak itu menjadi
penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka itu adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi jangan itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Adapun jenis orang yang berhak dihukum mati menurut agama Islam, yaitu manusia pembunuh, manusia pezina, musnah, dan musnahnya murtad. Tiga jenis tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah, yakni tidak halal darah orang muslim yang telah bereaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Rasulnya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina, musnah. Orang yang dihukum mati karena membunuh, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah murtad. Bukhari dan Muslim. Vonis yang nantinya akan dikeluarkan oleh Mahkamah Islam lewat hakim akan didasar dengan beberapa ayat Al-Quran, hadis, serta hukum Islam yang sesuai dengan dua sumber hukum utamanya. Demikian tugas reaction dari saya. Bila maaf dan salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.